Selamat pagi jemaat semua, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji syukur kita bisa beribadah pada minggu hari ini pada tanggal 14 Januari 2023, dan kita akan memakai liturgi kebaktian minggu kedua setelah Epifania. Pada pagi hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Dr. Ruben Nesimnasi MTH sebagai pelayan firman. Kiranya kita dapat khusyuk beribadah dari awal sampai akhir dengan lancar dan tidak ada kendala sedikit pun. Demikian tata layan ibadah pada minggu pagi hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat diundang bangkit berdiri. Sebelum kita memulai beribadah, kita bersaat teduh sejenak. Amin. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Marilah kita tabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dan bersekutu di dalam nama Tuhan Allah kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja menyertai saudara-saudara dan menyertai saudara juga. Amin.
Pengakuan dosa. Tuhan Allah di dalam firman-Nya berkata, "Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Baiklah kita berpaling dan kembali ke jalannya, sebab Dia adalah Allah yang setia, mengasihi dan memberi pengampunan." Jemaat Tuhan, marilah kita mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah nama-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah menyediakan bagi kami anugerah kehidupan dan keselamatan yang kekal. Kami mengaku bahwa seringkali kami tidak mampu hidup seturut kehendak-Mu. Pikiran, perkataan, dan perbuatan kami seringkali tidak mencerminkan kasih Tuhan. Kami seringkali gagal untuk melakukan apa yang Engkau ajarkan kepada kami melalui firman-Mu. Ampuni dan kasihani kami, umat yang berdosa ini, ya Bapa. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita memuji dari PKJ nomor 43. Tuhan, kami berlumpuran dosa. Berita anugerah Allah bagi saudara yang sungguh-sungguh mengakui dosa serta kesalahannya di hadapan Tuhan. Terimalah anugerah dari Allah Bapa kita, sebagaimana diberitakan dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 9 dan 10 berkata demikian. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Allah kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Allah. Kini ku sadari di dalam
Jemaat dipersilahkan berdiri. Petunjuk hidup baru. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa, maka kita tidak boleh lagi hidup di dalamnya, melainkan hidup dalam Kristus. Barang siapa berada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru dan manusia baru. Untuk bekal hidup sebagai manusia baru, marilah kita simak sabda Tuhan yang tertulis dalam Yohanes pasal ke-15 ayatnya yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Demikian petunjuk hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di tengah-tengah dunia. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita persiapkan hati kita, memohon Roh Kudus dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, Bapa yang kami puji sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau ya Bapa. Allah yang setia sekalipun kami tidak setia. Allah yang tidak berbuat kepada kami setimpal dengan dosa-dosa kami. Tapi Allah yang menunjukkan kasih setiamu dan pemeliharaanmu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Hingga hari ini kami semua dalam keadaan sehat dan bersukacita di hari ke-14 tahun 2024. Bersama-sama dengan setiap umat Tuhan yang Tuhan panggil, Tuhan pilih hari ini. Kami telah menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan melalui puji-pujian yang sudah kami nyanyikan. Kiranya itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa di surga. Beberapa menit ke depan hati kami siap untuk dilawat, diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Kami sadar bahwa kami manusia yang penuh keterbatasan untuk memahami dan mengerti setiap kebenaran yang kami baca dan renungkan. Karena itu kami mohon kepada-Mu ya Bapa di sorga, Engkau yang adalah firman Allah itu sendiri, singkapkan rahasia kebenaran-Mu lebih dahsyat lagi dalam hati dan pikiran kami. Terlebih ketika kami mendengar firman Tuhan, Roh Kudus menyempurnakan semua kata dan kalimat dalam hati kami. Hamba-Mu yang Tuhan persiapkan dan Tuhan utus ke jemaat di tempat ini. Hamba butuh pimpinan dan pengurapan kuasa Roh Kudus saat ini.
agar hamba berbicara sesuai dengan kehendak Tuhan, dan setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut ini menjadi berkat bagi setiap pribadi yang duduk mendengar. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus Kristus firman Allah yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada hari Minggu ini kita akan membaca Alkitab dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 20. Satu Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 20. Saya rindu kita semua terlibat dalam pembacaan yang panjang ini dan kita membacanya secara respon ria. Saya ayat 1, jemaat ayat 2 silih berganti sampai 20. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya." Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukakannya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan panggilan itu kepada Eli. Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu?"
Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar serta taat dan tekun melakukan firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Bapak, Mama, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pertama, sebelum saya menyampaikan khotbah, saya menyampaikan terima kasih kepada pengurus POK Dasana Indah yang mengundang saya untuk kembali berdiri di mimbar ini dalam pemberitaan firman Tuhan di minggu yang ketiga ya, tanggal 14, dengan tema yang sangat menarik, mendengarkan pesan Tuhan serta membersaksikan kebenaran. Mendengarkan pesan Tuhan dan membersaksikan kebenaran, kalau dalam karya ilmiah ini terdapat dua variabel. Dua variabel ini tidak bisa dibahas dalam 20 menit. Seharusnya 2 SKS 90 menit. Tapi sesuai dengan aturan gereja saya harus khotbah 20 menit. Jadi saya potong-potong intinya dan semoga kita melihat apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kita hari ini. Variabel pertama mendengarkan pesan Tuhan, dan yang kedua gereja membersaksikan kebenaran. Ada dua hal, mendengar dan bersaksi. Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Pasti jawabannya jangan tanya Pak Pendeta, sebab saya lahir dari keluarga yang Kristen. Tetapi sudahkah kita punya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, mendengar pesan Tuhan? Atau hanya jadi orang Kristen karena identitas kita lahir dari orang Kristen. Dan yang kedua, gereja itu tidak berbicara soal organisasi dan gedung, tapi gereja berbicara tentang orang-orang percaya. Dalam hal ini saya dan saudara, sudahkah membersaksikan kebenaran? Atau gereja membenarkan kebiasaan dan bukan membiasakan kebenaran? Opa, oma, bapak, mama, adik kakak, saudara-saudara sekalian, kalau saya mengamati perkembangan gereja dari waktu ke waktu, gereja tidak berani membersaksikan kebenaran, tapi gereja sedang membenarkan kebiasaan. Di tahun 2024, POK Dasana Indah mengambil tema yang menarik, mendengar pesan Tuhan dan membersaksikan kebenaran. Dua hal yang saling berdampingan yang tidak bisa dipisahkan. Sebagai orang percaya dengar firman, wajib hukumnya. Tetapi harus membersaksikan itu kebenaran yang kita dengar. Oleh sebab itu setiap baca firman pesannya, berbahagialah mereka yang mendengarkan.
tetapi lebih berbahagia mereka yang melakukannya. Saudara-saudara yang diberkati dalam Yesus Kristus, saya tidak akan berbicara soal mendengarkan pesan Tuhan dan bersaksikan kebenaran, tapi apa yang disampaikan oleh majelis dalam tema ini tertulis dalam teks Alkitab yang kita baca tadi. Garis besar 1 Samuel 3, 1 sampai 21 atau 20 ini, itu terbagi dalam 3 bagian. Ini 4, 3 bagian. Orang timur biasa semua. Seharusnya ini tinggal 3 bagian. Yang pertama ayat 1 sampai 11 itu berbicara tentang Samuel mendengarkan suara Tuhan atau panggilan Tuhan. Dan yang kedua ayat 12 sampai 14 keluarga Eli dihukum oleh Tuhan. Dan yang ketiga Samuel membersaksikan pesan Tuhan kepada Imam Eli. Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi, kita mulai dengan yang pertama. Samuel mendengar suara Tuhan. Membaca narasi yang dikembangkan dalam teks ini sungguh sangat menarik. Tahun kemarin saya coba mempelajari tentang orang yang bergumul dengan Tuhan. Dan tokoh itu adalah satu perempuan, Hana. Bapaknya Samuel ini bernama Elkana. Elkana memiliki 2 orang istri, satu Hana dan yang satu lagi siapa? Penina. Penina punya anak, Hana tidak punya anak. Istri yang pertama Hana, tapi karena dia tidak punya anak, Penina punya anak, semena-mena terhadapnya. Hukum Yahudi perempuan tidak punya anak itu dikucilkan. Oleh sebab itu saudara-saudara, Samuel yang lahir dari ayah Elkana dan ibunya Hana ini mengalami pergumulan panjang. Itu sebabnya ketika menghadapi rumah tangga yang dikucilkan hanya karena tidak punya anak, sakitnya di sini, bukan di sini, tapi dirasa. Suami Elkana bilang, lu istri gue. Tapi karena tidak punya anak, cintanya terbagi 2. Sakit di sini. Tapi Hana tidak lari kemana-mana untuk mencari pertolongan. Tapi Hana mendekatkan diri ketika datang di bait Allah. Dia bersekutu sampai Imam Eli bilang, ini perempuan gila kah? Karena dia berbicara dalam hatinya tidak mau makan, dia rindu, dia minta Tuhan buka kandunganku dan memberikan aku seorang anak. Kalau anak itu lahir, aku akan mempersembahkannya untuk melayani Tuhan. Dan Tuhan membuka kandungan Hana dan lahirlah Samuel. Itu sebabnya Samuel artinya anak permintaan. Bukan anak hubungan gelap ini. Anak saya Virgi, dia dengar ilmu di sebelah. Dia tanya, Bapak, coba cerita bagaimana saya lahir. Saya bilang, ini untung beta orang baik-baik. Kalau tidak bisa mampus 12 menjelaskan ini. Dan arti nama saya apa Bapak? Saya bilang, kamu namanya Virginia dari kata Virgi, kesucian. Itu artinya saya dapat mama kamu itu suci. Dan lahir kamu anak perempuan, saya kasih nama kamu Virginia. Dia begitu bangga. Tapi kalau saya kasih nama dia bangun, apa artinya bangun? Kamu lahir pas saya bangun rumah ini. Dia kan kesal sekali itu. Nah, Samuel yang kita baca, ini diperoleh, dia lahir melalui pergumulan seorang ibu yang bernama Hana yang begitu panjang. Dan hanya bernasar ketika anak ini lahir, aku akan serahkan kepada Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan. Tidak ada orang tua seperti Hana. Kita berdoa supaya anak kita jadi konglomerat kan? Ya toh?
Kita berdoa supaya anak kita jadi orang hebat, polisi, tentara. Tapi ada yang berdoa supaya anaknya jadi pelayan Tuhan? Jarang itu. Apalagi di Jawa. Survei membuktikan orang di Jawa sedikit sekali yang terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan karena dianggap miskin. Serius. Saya mengajar di sekolah tinggi teologi. Saya dipercayakan untuk menjaring mahasiswa. Rata-rata mahasiswa IQ di bawah rata-rata. Yang rata-rata dia masuk UI, UGM, yang mantap-mantap punya. Yang setengah ke bawah kasih ke STT, nanti STT yang bentuk. Tapi puji Tuhan berhasil. Banyak orang besar yang lahir dari pembinaan. Tidak ada orang tua seperti Hana yang berdoa untuk mempersembahkan anaknya kepada Tuhan. Hari ini bersyukur kita dipersembahkan untuk Tuhan. Amin. Samuel artinya anak permintaan, diminta dan dipersembahkan kepada Tuhan. Akhirnya Samuel menerima panggilan Tuhan. Samuel mendengar suara Tuhan di tempat yang tepat, yaitu bait Allah. Bukan di pasar, Ibu. Bukan di mall Sumarekon. Tetapi Samuel mendengar pesan Tuhan. Suara Tuhan datang kepada Samuel ketika ia berada di bait Allah. Luar biasa. Di rumah Tuhan ia menerima panggilan itu pada masa mudanya. Dan apa yang kita baca, ketika Samuel mendengar suara Tuhan, dia tidak mengerti. Pertanyaannya, mengapa ia tidak mengerti? Dalam bacaan kita dikatakan ia belum pernah dengar firman Tuhan sebelumnya. Bagaimana saya dan papa mama yang sudah Kristen bertahun-tahun? Sudah kita dengar suara Tuhan? Sudah kita dengar panggilan Tuhan? Saya tanya mahasiswa yang lamar, dia setekad. Kenapa Anda mau jadi hamba Tuhan? Saya dipanggil Tuhan. Oh, kamu dipanggil Tuhan. Dipanggil Tuhan dengan apa? Ya, saya dipanggil Bapak. Iya, dengan apa? Kamu dengar panggil itu dia apa? Ya, saya dipanggil Bapak. Saya pikir jawaban mahasiswa menjadi jawaban universal semua jemaat. Kalau saya tanya apakah Anda mendengar suara Tuhan? Saya dengar. Tapi suaranya seperti apa? Tidak mengerti. Padahal kita dengar firman setiap hari. Ini pertanyaan yang perlu kita renungkan. Kalau ketika suara itu datang, Samuel, Samuel, dia bangun lari kepada Eli dan bertanya, Bapak panggil aku kah? Saya becong panggil, lu tidur sah. Bapak panggil aku kah? Tak, lu pulang, saya nggak panggil. Sampai 3 kali. Sadarlah Elia bahwa mungkin itu suara dari Bapa di sorga. Anak pergi tidur, kalau dia panggil lagi, katakan, berbicaralah ya Bapa, karena hambamu ini mendengar. Ih, mantap itu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagi kita sekarang, sudah bertahun-tahun kita dengar. Tapi pertanyaan, sudah mendengar pesan Tuhan dan suara Tuhan? Ini yang perlu kita jawab. Gampang dijawab dan sulit juga dijawab. Saya kasih contoh mahasiswa. Kenapa kamu masuk ke STT? Saya dipanggil Tuhan. Dipanggil dengan suara apa? Dengan apa? Tuhan panggil saya. Suaranya seperti apa? Dia tidak bisa menjawabnya. Kalau Pak Penatua Lukas di dalam sini, Ibu Lukas di luar. Lalu Ibu Lukas akan bertanya, Pak Lukas, Pak Lukas. Bapak akan keluar. Kenapa? Bapak tahu suaranya. Demikian juga bapak saya, walaupun dia di timur dan tiba-tiba di sebelah dipanggil Ruben, saya kenal suara bapak saya dan saya akan pergi. Demikian juga kalau orang itu dekat dengan Tuhan, pasti dia tahu ini suara Tuhan. Ya tuh? Oleh sebab itu untuk mendengar pesan Tuhan butuh hubungan yang kontinu dengan Tuhan. Persekutuan yang tetap dengan Tuhan. Tanpa persekutuan kita tidak mengenal suara itu. Amin.
Karena itu kekristenan lahir bukan karena kita ini dari Kristen. Tapi kekristenan itu harus dimulai dengan perjumpaan dengan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan dalam hidup. Kita mengerti suara Tuhan. Itu berbicara rasa. Samuel, dia tidak mengenal suara itu karena belum pernah dinyatakan kepadanya. Bagi saya tidak ada kesalahan kalau pertama kali dia bilang aku tidak tahu, dia tanya kepada Eli. Sekalipun dia dengar suara itu, tapi dia datang kepada alamat yang jelas. Itu yang pertama itu. Dia datang tanya kepada imam. Dia tidak pulang kepada Elkana dan hanya mama. Ada orang panggil saya, suaranya begini begitu. Tapi dia datang kepada imam. Ada banyak suara dalam kehidupan kita. Ya Bapak Ibu ya. Tapi kadang-kadang kita cek suara kepada paranormal ya. Ya. Paranormal. Ini anak-anak muda cek suara di itu apa? Tafsir mimpi. Ya, memang ada karunia yang bermimpi lalu cari orang supaya tafsir. Tapi kalau dengar suara Tuhan, pastikan itu dari Tuhan, datang kepada hamba Tuhan. Amin. Datang kepada hamba Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Imam Eli mengatakan kepada Samuel, apabila Tuhan memanggilmu kembali, jawablah dengan berbicaralah sebab hamba ini mendengar. Samuel akhirnya mengenal suara Tuhan yang memanggilnya dengan menjawab panggilan itu. Saudara-saudara, pesan yang saya mau sampaikan di sini bahwa gereja, saudara dan saya, kita perlu mengenal suara Tuhan. Kita perlu mengenal suara Tuhan dan merespon suara itu. Tapi bagaimana memahami bahwa ini suara Tuhan? Setan pun bisa berbicara ya. Setan pun bisa berbicara. Karena itu perlu kepekaan dan hubungan kedekatan dengan Tuhan. Kita sudah datang gereja, tapi di rumah juga harus punya persekutuan tetap dengan Tuhan. Banyak orang Kristen hanya jadi kudus waktu ibadah komsel, ibadah rumah tangga, ibadah di gereja. Sedangkan di tempat lain, tempat cari nafkah toh. Makanya ada lagu siapa itu yang tadi malam saya cari lagu itu belum ketemu. Hari ini pelayanan, besok pelayanan, sampai semua pelayanan. Seolah-olah tidak ada waktu untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Suatu ketika kami mengikuti seminar di Sinopati, ada hamba Tuhan dari Australia, Bapak Mama. Saya berjumpa dengan dia, saya minta doa, dia tanya, Anda ini hamba Tuhan? Saya hamba Tuhan Bapak. Berapa jadwal khotbah Anda dalam seminggu? 4 kali. Selain saya mengajar di ST. Jadi seolah-olah saya ini dekat. Saya bangga sekali. Waktu saya seolah dekat dengan Tuhan. Lalu dia bilang, Anda sakit. Hah? Kalau Anda mengajar, Anda khotbah, kapan Anda punya waktu dengan Tuhan? Saudara-saudara, sekarang ini seolah medan pelayanan itu lapangan kerja. Tanya dikit pelayanan. Tapi persoalannya kita punya waktu persekutuan dengan Tuhan atau tidak. Gereja perlu mengenal suara Tuhan dan merespon suara itu dengan membangun mesbah dengan Tuhan. Mesbah pribadi, mesbah keluarga. Mungkin saya pernah khotbah di sini. Kalau kita bangun mesbah pribadi, keluarga pun akan dibangun mesbahnya. Kalau keluarga terbangun mesbahnya, mesbah gereja akan berjalan dengan baik. Kenapa? Pada sesungguhnya dimulai dari keluarga. Gereja terkecil adalah keluarga. Karena itu, ajak keluarga kita mengenal suara Tuhan. Menerima pesan Tuhan dan merespon panggilan itu.
Bapak, Mama, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Coba kita berpikir sejenak dalam hati kita. Apakah Tuhan sedang berbicara kepada saya dan saudara? Setiap detik, anytime dia call you, dia memanggilmu. Tapi kesibukan kita tidak mendengar suara itu. Matius pasal 11 ayat 28 berkata begini. Ayo kita baca ya. Markus 11 ayat 28. Bukan Markus, Matius kayaknya. Sudah dapat? Ditandain itu Bapak Mama. Matius 11 ayat 28. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku hai semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Panggilan ini setiap waktu. Come to me. Datanglah kepadaku. Bagaimana kita meresponi panggilan ini? Sibuk saya, anak belum kawin, anak belum selesai kuliah, itu tomat di pasar mahal, sama sibuk karena dunia ini. Tapi Bapak Mama, ketika 2024 gereja menetapkan dengar pesan Tuhan, dia datang kepada muda yang berbisik lemah lembut, marilah kepadaku. Undangan ini berlaku universal bagi setiap orang yang punya hubungan dekat dengan Tuhan. Marilah kepadaku hai semua yang letih lesu dan beban berat. Tapi orang Kristen sekarang sombong sekali, merasa diri kuat, tidak punya beban. Ya toh? Nanti kalau punya beban, dia paksa pendeta, doa Bapak. Saya bilang, iman mulai yang menyelamatkan. Jadi kalau jemaat minta doa, Bapak Mama doa duluan, saya teguhkan imanmu. Taruh tangan di atas kepalanya, sesuai dengan imannya, jadilah padanya, mujizat terjadi. Amin. Kenapa? Tuhan memanggil saya dan saudara dengan lembut. Marilah kepadaku, hai semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi kita masih merasa diri kuat tuh. Kita masih merasa diri kuat. Kita ini rapuh Papa Mama. Kalau kita sadar bahwa kita manusia yang tidak punya kekuatan apapun, setiap waktu kita pasti punya persekutuan dengan Tuhan. Pasti kita dengar pesan Tuhan yang jelas. Amin. Ada jaminan ketika orang mendengar pesan Tuhan, ada kelegaan. Saya ajak kita nyanyi satu lagu Kidung Jemaat biar tidak mengantuk. Seberapa menit Pak Lukas? Abad 14, aman. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Kidung Jemaat nomor berapa Ibu Penatua? Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai marilah, hai mari datanglah kau yang mari datanglah
saya dan lagu ini kita harus nyanyi dengan rasa papa mama. Anytime dia call you, come to me. Tapi kekerasan hati kita, dia bilang siapa dia? Beta sudah dengar dia itu siapa. Tapi hari ini mau mendengar pesan Tuhan. Setiap waktu dia memanggil Anda. Dengan lembut dia berkata, marilah kepadaku. Marilah kepadaku. Jangan waktu selang sudah sini bawa data, tolong beta, tolong beta. So terlambat itu bro episode 5, terlambat sudah kau datang padaku. Selagi kita diberi kesempatan hari ini, 2024 hari ke-14, gereja pesannya jelas. Artinya apa? 2024 hidup dengan pesan Tuhan. Ini pesan berjelas ini. Pokda sana indah harus dengar pesan Tuhan dan membersaksikan kebenaran. Itu dua variabel 2024 itu. Kira-kira begitu kan Pak Gembala ya. Tapi saya sampaikan versi saya. Nanti pulang nyanyikan lagi manis lembut Tuhan Yesus memanggil. Supaya kita yang malas-malas berdoa sadar. Dia panggil kita kok. Dia panggil kita. Bapak saya waktu usia 70 ke 76, setiap kali kami datang dari Jakarta ini anak dua ini, dia bilang mari saya memberkati kamu. Ini anak saya dua di belakang hitam-hitam ini. Oi, orang tua gendong mereka lalu tumpang tangan. Tuhan berkatimu masa mudamu, masa depanmu. Oi, saya terus terang aja tidak susah-susah pindahin anak dua karena diberkati oleh papa mama saya. Wah itu amazing. Jadi bapak mama, pesannya kalau dengar suara Tuhan, hidupkan impartasikan kepada keluarga kita. Orang tua berkati anak. Orang tua berkati anak itu hukumnya wajib. Anak dengar suara orang tua wajib. Kita perlu dekat dengan Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, keluarga Imam Eli dihukum oleh Tuhan dalam ayat 14 sampai 12 sampai 14. Ketika Samuel meresponi panggilan itu dan berkata, berbicaralah hambamu mendengar. Tuhan berbicara dan menyampaikan berita kenabian ini. Tuhan akan menghukum keluarga Imam Eli. Pertanyaannya adalah, kok imam kenapa keluarganya dihukum? Tadi kita baca bahwa Tuhan marah dan menghukum Imam Eli karena Imam Eli tidak mendengar pesan Tuhan tentang keluarganya. Ada abdi Allah diutus menyampaikan berita tentang kejahatan anak-anaknya. Eli karena begitu sayang anaknya, dia diamkan. Ini bahaya saudara-saudara. Saya sering bilang ke mahasiswa, ingat lu sekolah jadi mahasiswa baik-baik, supaya besok lusa jadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan melahirkan anak-anak yang mengenal Tuhan. Jangan bapak pendeta anak penjahat. Alkitab menyatakan yang jelas kok. Imam Eli dipakai Tuhan luar biasa di bait Allah. Tapi anak-anaknya jahatnya bukan main. Dia mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tetapi dia tidak berani menegur anaknya yang berbuat kejahatan di rumah Allah. Alasannya sayang toh. Sayang anak boleh. Tapi kompromi kejahatan dengan anak itu memelihara malapetaka. Eli tidak berani menegur anak laki-lakinya yang berbuat jahat. Kalau kita baca di pasal 2 1 Samuel, itu korban ditaruh di atas meja mesbah bakar, di atas sumpit dia ambil dia makan. Pokoknya anak imam jadi seenaknya saja. Bapaknya hanya diam-diam. Saudara-saudara, dalam bacaan kita khususnya pasal 2 ayat 12 itu mengatakan bahwa anak lelaki Eli disebut sebagai orang-orang dursila karena tidak mengendahkan Tuhan. Dan dalam ayat pasal 2 ayat 29 dan 30,
Eli tidak bersikap tegas kepada anak-anaknya dan tidak merendahkan suara Tuhan. Tuhan berbicara kepada, mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Sebab siapakah yang menghormati aku, akan kuhormati. Tetapi siapa menghina aku, akan dipandang rendah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pesan yang saya mau sampaikan bagi kita, keluarga Imam Eli ini menjadi contoh yang perlu kita pelajari. Membiarkan anak hidup dalam kejahatan itu mendatangkan malapetaka bagi keluarga. Karena itu keluarga harus berani bertindak tegas terhadap kejahatan anak-anak. Zaman kita sekarang ada ponakan di Vino, baru lahir lalu neneknya foto, dipegang HP, anaknya sambil lihat HP begini, lalu mamanya omanya taruh di grup keluarga. Memang anak modern, lahir langsung dipegang HP, tenang dia, bangga sekali. Bagi saya ini citra yang salah. Didoain, diberkati, foto kamu sedang memberkati cucumu, baru taruh di HP. Inilah teladan orang tua, kan keren. Dipegangin anak baru lahir, mungkin 8 jam, begini dia. Lalu ini anak sekarang lahir langsung tahu kamera. Memang zamannya. Tapi kompromi kejahatan di zaman modern ini semakin jahat. Oleh sebab itu lewat firman Tuhan hari ini, keluarga Elia melayani di bait Allah. Tapi karena takut kehilangan anak-anaknya, membiarkan kejahatan itu bertumbuh di tengah-tengah pelayanan. Akhirnya Tuhan menghukum keluarga Eli. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pesan yang Tuhan sampaikan, firman Tuhan adalah kebenaran yang kita perlu hormati. Maka Tuhan bilang kepada Elia, kamu lebih menghormati anak-anakmu daripadaku, dalam pasal 2 ayat 29. Dan dia berkata, barang siapa menghormati aku, kata firman Tuhan nih, Tuhan bilang siapa menghormati Tuhan, dia akan dihormati. Tapi siapa menghina Tuhan, dia akan direndahkan. Firman Tuhan yang kita dengar hari ini adalah pesan Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Dan setiap kita perlu menghormati kebenaran itu. Pesan Tuhan itu memiliki fungsi yang baik. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Kita perlu menghormati pesan Tuhan. Kita perlu menghormati firman Tuhan sebagai kebenaran karena punya fungsi bagi kehidupan kita. Kalau di teologi itu 2 Timotius 3:16 itu fungsi Alkitab itu. Fungsi Alkitab sebagai kebenaran wahyu. Bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar. Segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Dan segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Tapi dewasa ini orang pakai firman Tuhan untuk menutupi dosanya. Dan prinsip Pak Pendeta, roh penurut daging lemah. Roh penurut daging lemah. Memang itu teks Alkitab juga. Tapi kalau kita berpikir, kami manusia belum jadi pendeta Pak Pendeta. Aduh repot itu. Orang tidak menghormati kebenaran itu. Atau membuat kesalahan kita tegur dia bilang, Pak Pendeta maklum, roh penurut daging lemah. Itu orang menghina kebenaran itu. Dan kalau kita menghina kebenaran, kita menghina suara Tuhan, kita akan direndahkan. Yang terakhir, poin mujizat. Biasanya pendeta bilang terakhir jemaat senyum dan tarik batuk ya.
Bukan berarti yang batuk pada yang duduk lemas ditegakkan itu, yang ngantuk dibangunkan. Terakhir itu ayat 15 sampai 21. Dari narasi yang kita bacakan, Eli tanya kepada Samuel, apa yang disampaikan kepadamu? Samuel punya niat enggan untuk menceritakan pesan Tuhan kepada orang lain. Tapi Imam Eli datang, apa yang disampaikan kepadamu? Jangan sembunyikan itu. Apa yang disampaikan Tuhan kepadamu, jangan sembunyikan. Ini yang saya katakan bahwa Elia membersaksikan pesan itu, Samuel membersaksikan pesan itu kepada Elia. Hal yang sama yang hari ini kita dengar pesan ini, jangan kita segan untuk menceritakannya. Setiap minggu saya ikut ibadah dari Pokda sana melalui YouTube. Firman yang disampaikan itu kita sudah dengar banyak. Tapi kita kadang-kadang segan untuk menceritakannya. Karena itu bersyukur 2024 ditegaskan oleh Pok, gereja membersaksikan kebenaran. Kita sudah mendengar kebenaran itu dari waktu ke waktu. Karena itu gereja harus membersaksikan kebenaran itu. Tidak boleh pegang itu kebenaran diam-diam. Jangan takut. Kalau segan itu sama dengan tidak enak, takut ditolak, takut diusir, takut dihina. Tidak boleh. Kebenaran itu harus dibersaksikan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Samuel menjadi tokoh pertama yang membersaksikan pesan Tuhan kepada Eli. Itu artinya bahwa Allah memanggil Samuel untuk memberitakan firman-Nya. Kalau saya dan saudara itu, gereja itu kan dari kata Yunani eklesia ya. Dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang. Dan 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan untuk apa? Melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Dan tugas gereja dalam panggilan ini ada diakonia, koinonia, marturia. Koinonia kita bersekutu hari ini. Diakonia kita melayani. Tapi marturia, kesaksian. Berarti gereja tidak boleh lipat tangan diam-diam. Tapi gereja perlu menyaksikan perbuatan-perbuatan ajaib yang kita alami. Kalau orang jadi saksi berarti orang harus alami toh. Ya kan Bapak Ibu? Kalau kita mau jadi saksi, membersaksikan kebenaran, ya kita harus menjadi pelaku kebenaran. Kenapa? Karena kita harus memberitakan yang benar. Itu sebabnya perjumpaan pribadi dengan Tuhan akan menghantar kita kepada membersaksikan kebenaran. Alkitab memberi contoh tentang orang-orang yang mengalami perjumpaan lalu bersaksi. Sakeus, pernah dengar Sakeus Papa Mama ya? Sakeus ini seorang pemungut cukai. Bagi tradisi Yahudi pemungut cukai itu adalah penjahat kelas, level atas. Tapi ketika Samuel mengalami perjumpaan dengan Yesus, Sakeus mengalami perjumpaan dengan Yesus. Di hadapan Yesus dan para orang, dia berapa? Hari ini, apa yang kuperas dari saudaraku akan kukembalikan 4 kali lipat. Mengapa dia menjadi saksi pertama dalam perubahan hidup itu? Perjumpaan. Yang kedua, Rasul Paulus, Saulus, yang begitu jahat, guru Yahudi yang luar biasa. Dia paling benci dalam perjalanan ke Damsyik untuk membunuh orang Kristen. Dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan sampai hari ini perjanjian baru mencatat Paulus menjadi orang kedua dalam PBI. Dan kalau kita baca surat-surat Paulus, luar biasa.
Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Apa yang kulakukan dulu itu sampah dan sekarang aku mengarahkan pandangan ke depan. Aku melupakan apa yang di belakangku. Itu keren sekali. Dia menjadi pemberita Injil terkenal. Karena apa? Perjumpaan pribadi dengan Tuhan. 2 tahun kemarin saya ke Turki dan kami mengikuti jejak pelayanan Paulus dalam pemberitaan Injil di Perjanjian Baru. Itu saya meneteskan air mata. 7 samas yang disampaikan itu dari sampai Kapadokia. Waktu itu dia jalan kaki loh. Itu jarak tempuh jauh dan padang yang begitu luas. Dingin pula. Saya bilang ini kita pendeta sekarang tidak ada apa-apanya ini. Pakai mobil, pakai jas, kelihatan kayak pengusaha besar ya. Berarti kita belum apa-apa itu. Tapi bagaimana mereka yang rela bersaksi, jalan kaki begitu jauh, menanamkan benih-benih gereja. Dan sampai hari ini menjadi sedia apa? Semua gereja yang disebut dalam 7 samas di Asia kecil itu, tinggal puingnya saja. Tinggal puing. Wah itu sedih sekali. Bagaimana dengan kita ya? Apakah akan berhenti di kita atau kita rindu kebenaran ini sampai mengasair dunia? Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, gereja harus membiasakan kebenaran. Bagaimana gereja membiasakan kebenaran? Setiap kali kita harus bersaksi tentang yang benar. Dan gereja tidak boleh membenarkan kebiasaan. Artinya begini, dewasa ini perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan ini, orang dapat informasi belum jelas, apa itu? Terusin ya. Coba membiasakan tiap hari kirim 1 ayat, tiap hari kirim 1 ayat, tiap hari kirim 1 ayat. Itu artinya kita membiasakan kebenaran. Tapi coba yang suka nyebar-nyebar hoax ini perlu bertobat kita. Itu sebabnya kalau gereja membersaksikan kebenaran, berarti gereja harus membiasakan kebenaran, bukan membenarkan kebiasaan. Nah, bagaimana membiasakan kebenaran? Belajar dari diri kita untuk membersaksikan yang benar. Yang tidak benar jangan diteruskanlah. Tapi belajar bagaimana kita menjadi penginjil-penginjil elektronik. Sekarang dunia terbuka. 1 ayat. Itu penginjilan melalui media itu rupanya hasilnya baik Bapak Ibu. Kesaksian melalui media. Banyak orang dipulihkan hidupnya. Mungkin satu waktu kita akan berjumpa supaya kami bawa orang-orang yang dimenangkan oleh media. Tapi kita pakai teori ini Bapak Mama. Itu penyu. Oleh sebab itu kita boleh berbicara banyak. Beda dengan ayam kampung. Kalau penyu, dia bertelur, 1000 telur tidak ada satupun yang tahu. Hanya sampai waktu menetes baru orang tahu, kok banyak amat. Beda dengan ayam kampung. Telurnya 1 tapi semua orang di sana tahu kalau dia bertelur. Iya toh? Baru menangkan 1 jiwa kesaksian di mana-mana. Diam-diam aja. Sampai waktu kebenaran akan dinyatakan. Amin. Saudara-saudara, sebagai penutup dari khotbah ini, sebagai orang percaya, kita adalah gereja itu sendiri. Kita perlu mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh dan percaya kepada Yesus Kristus yang adalah kebenaran itu sendiri. Ketika orang berbicara tentang kebenaran, berarti berbicara tentang Yesus Kristus. Yohanes 17 ayat 17, firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran, berarti kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Tongkat estafet membersaksikan kebenaran Yesus Kristus
tidak boleh kita pegang erat. Artinya membersaksikan kebenaran tidak boleh kita pegang di sini. Ya toh? Tapi tongkat itu perlu kita serahkan juga kepada orang lain. Kita perlu berikan kepada orang lain yang harus menerima itu dan sampai ke ujung bumi. Tugas membersaksikan ini, kebenaran tentang Yesus Kristus harus disampaikan. Kalau kemarin Natal yang kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi, damai itu harus sampai ke ujung bumi. Karena itu kebenaran itu harus diberitakan. Setiap hati tanpa Kristus adalah palsu. Setiap hati tanpa Kristus itu palsu. Artinya setiap hati yang tidak ada kebenaran itu palsu. Karena itu gereja harus punya hati Yesus dalam dirinya. Dimanapun Yesus berada, dia selalu bercerita tentang kerajaan surga. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Amin. Kita meresponi firman Tuhan dengan bernyanyi PKJ nomor 255 bait 1. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di sorga. Beberapa menit kami telah membaca merenungkan firman-Mu. Kami sadar bahwa kami terbatas untuk memahami dan mengerti. Karena itu kami berseru kepadamu ya Bapa, Engkau Allah yang tidak terbatas. Kuasa Roh Kudus-Mu menyempurnakan firman Tuhan dan berbicara lebih dahsyat lagi dalam hati setiap kami yang mendengar, dimanapun kami masing-masing berada. Kiranya kami menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi suratan Kristus yang boleh dibaca oleh semua orang. Ajar kami untuk senantiasa mengalami perjumpaan dengan Tuhan sehingga kami mendengar pesan Tuhan dengan jelas. Lebih daripada itu, kuatkanlah kami untuk terus menjadi pelaku pemberita Injil di tengah-tengah dunia ini. Kami sebagai gereja yang membersaksikan kebenaran, karena itu ajar kami untuk membiasakan kebenaran dalam hidup kami.
Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Hamba rindu suara Roh Kudus terus berbicara dalam hati setiap jemaat-Mu dimanapun kami berada. Kami bersyukur atas pengurapan-Mu, hikmat yang turun bagi kami dalam pemberitaan firman Tuhan siang ini. Kami kembalikan ucapan syukur kami dan hormat kami kepada Tuhan. Dan kini kami akan menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami yang menjadi syafaat kami kepada Tuhan. Karena itu kami berdoa, ampunilah dosa kami dan jangan membiarkan dosa dan kesalahan kami menjadi penghalang untuk kami menerima jawaban Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa menyerahkan seluruh jemaat yang hadir mengikuti ibadah pada hari Minggu ini, baik secara onsite maupun online. Tuhan berkati masing-masing pribadi dalam rumah tangga, pekerjaan, segala sesuatu yang dikerjakan oleh tangan mereka. Tuhan, Engkau berkati dan berhasil. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati pergumulan jemaat, baik dalam kehidupan ekonomi, pendidikan, yang sedang mencari pekerjaan ataupun pasangan hidup. Kami berdoa Bapa, Engkau Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami sekalian. Kami memohon berkatilah jemaat yang bergumul dengan ekonomi, pulihkan keadaan mereka. Mereka yang bergumul untuk pendidikan, Tuhan buka jalan dan nyatakan kasih kuasa jawaban doa. Mereka yang mencari pasangan hidup dan juga pekerjaan, Tuhan buka jalan dan beri yang terbaik bagi mereka. Kami berdoa untuk para lansia, para janda, duda, anak yatim, ataupun yatim piatu. Anak-anak yang sedang sekolah, Tuhan berkati mereka dengan kekuatan, kesehatan, agar mereka sehat, kuat, dan terus memuji membesarkan nama Tuhan. Segala sesuatu yang mereka kehendaki Tuhan perbuat kepada mereka sesuai dengan iman mereka. Tuhan sebagai Bapa bagi anak-anak yatim dan piatu, Bapa yang terus memberkati mereka dan mencukupi segala keperluan mereka. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami berdoa juga untuk jemaat yang sedang dalam pemulihan oleh karena sakit penyakit. Ibu Rusnauli Tondang, Bapak Penatua Sujito, Ibu Emauli Purba Silaban, Ibu Sri Lestari, Ibu Endang Mindar Yantmi, Ibu Ong Kim Lim. Tangan Tuhan yang berlubang paku menjamah dan memulihkan kesehatan mereka, akan kembali pulih sehat seperti semula, bersekutu bersama-sama dan memuji memuliakan Tuhan, serta membersaksikan mujizat Tuhan yang dialami dalam hidup kepada kami yang lainnya. Secara khusus kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul untuk sakit penyakit yang dialami. Bapak Andri Liu, saudari dari Bapak Dedi Liu dan Ibu Nola Saimima, keluarga Bapak J. Nainggolan, orang tua Tu Opung dan saudarinya adik yang sedang sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, dan Ibu Lies Diana atau Aling. Tangan Tuhan yang berlubang paku menjamah seluruh bagian tubuh yang sakit, dipulihkan, disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Kami percaya kuasa mujizat-Mu tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Hari ini dari mimbar ini dan dari gereja ini, kami berseru dan memohon belas kasihan turun atas saudara-saudara kami yang sakit, sehingga mereka mengalami kesembuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami berdoa untuk jemaat yang sedang berulang tahun kelahiran. Saudari kekasih kami Ripka Angelina Patasak, anak kami Sean
Adhyatma Kosugi yang berulang tahun pada tanggal 13 Januari. Hikmat marifat surgawi turun atas mereka. Kekuatan kesehatan turun atas mereka. Kiranya melalui usia yang Tuhan tambahkan kepada mereka, mereka semakin bertambah-tambah dalam pengenalan akan Tuhan. Masa depan yang cerah Tuhan sediakan bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk pelayanan majelis dan komisi PAUK Dasana Indah. Berkati dan kekuatan kesehatan, hikmat marifat surgawi, karuniakan satu hati yang sama untuk bergandengan tangan, mensukseskan semua program pelayanan yang sudah ditetapkan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Dan kiranya PAUK Dasana Indah semakin bertumbuh dan berkembang dalam pengenalan akan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan program pelayanan Badan Pengurus PAUK PGI dan PGI Wilayah Banten. Tuhan berkati. Biarlah Badan Pengurus PAUK PGI dan PGI Banten terus melayani pekerjaan Tuhan sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami yang kami cintai, Indonesia. Kami rindu bangsa ini aman, tentram, dan damai. Karena itu berkatilah pemimpin kami dari Presiden Jokowi sampai kepada pemimpin RT RW sekalipun. Berkati dengan hikmat marifat surgawi. Berikan mereka hati yang takut akan Tuhan untuk terus melaksanakan program-program pembangunan dengan hati yang takut akan Tuhan, dan pada akhirnya menjadi berkat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Secara khusus kami menyerahkan pemilu tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Dalam masa-masa kampanye ini kami berdoa supaya kampanye berjalan dengan lancar, dan waktunya tiba kami semua diberi hikmat untuk memilih pemimpin yang terbaik, dan pada akhirnya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Ada banyak hal yang hendak kami pinta dan minta daripadamu, tapi kami percaya sebelum tergerak dalam hati batin kami, Tuhan sudah bersedia mengetahuinya. Kami satukan doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami masing-masing, berkata, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dimohon untuk berdiri. Bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 280, bait pertama sampai ketiga. Aku percaya Tuhan yang kuasa, yang oleh Saya dikabulkan, Bapa Pencipta alam semesta.
Jemaat dipersilakan duduk. Tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan syukur. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis pada Ibrani 13 ayat 13 dan 16 yang berbunyi, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sambil mengumpulkan persembahan, kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari NKB nomor 199, bait pertama dan sampai secukupnya. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari,
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Terima kasih Tuhan, dalam persekutuan ini kami sudah memberi persembahan syukur sebagai tanda terima kasih kami kepadamu atas setiap berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami menyadari apa yang kami berikan saat ini tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami setiap waktu. Tapi semua ini Tuhan kami persembahkan dengan rasa syukur dan dari kerendahan hati kami. Kiranya Tuhan terima dan berkati agar persembahan ini bisa dipakai untuk penata layanan firman-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dan kami sebagai majelis jemaat yang akan mengelola semua ini, beri kami hati yang takut akan Tuhan sehingga bisa mengelolanya dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Amin. Dimohon kesabarannya untuk mendengarkan warta jemaat. Pokok warta jemaat pada Minggu tanggal 14 Januari 2024. Warta jemaat ini terbit sekali seminggu dan dimaksudkan sebagai media informasi bagi jemaat, bagi Bapak atau Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja Persekutuan Okumene Umat Kristen di Dasana Indah ini dan berkeinginan menjadi anggota jemaat agar dilayani seterusnya. Mohon kesediaannya untuk mendaftarkan diri pada majelis yang bertugas. 1. Kebaktian umum. Kebaktian umum dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Kebaktian hari ini Minggu tanggal 14 Januari 2024 dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Ruben Nesimnasi MTH sebagai pelayan firman. Pelayan liturgi oleh Ibu Panatua Ferise Jutania, organis oleh Saudara Carter Ferdinand Sapa, kantoria oleh Saudari Gracia M. Lekransi dan Saudari Fania Abigail Sitanggang. Operator laptop YouTube dan sound system oleh tim multimedia. Atas pelayanannya diucapkan terima kasih. Kedua, kebaktian kategorial ibadah komisi anak dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di gereja untuk hari Minggu tanggal 21 Januari 2024. Pelayan liturgi oleh Kak Ana, pelayan doa oleh Kak Dinji, pelayan musik oleh Ibu Irma Labiro dan Kak Rian Metekohi, kelas Bethlehem Ibu Marlis, kelas Nazaret Kak Nani, kelas Galilea oleh Kak Ance, kelas Yerusalem oleh Ibu Irma. Mohon perhatian orang tua untuk mengingatkan putra-putrinya. Ketiga, ibadah syukur pembukaan pelayanan tahun 2024. Ibadah syukur pembukaan pelayanan tahun 2024 bagi pendeta, majelis, dan keluarga akan dilaksanakan di gereja pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 pukul 17 WIB atau jam 5 sore. Mohon perhatian dan kehadiran semua majelis dan keluarga. Keempat, jadwal ibadah tahun 2024. Dimohon untuk setiap komisi menyusun dan menyerahkan jadwal ibadah di tahun 2024 dari bulan Februari sampai dengan bulan Oktober 2024. Paling lambat diserahkan tanggal 21 Januari 2024 dan diserahkan kepada Majelis Bidang Penata Layanan oleh Ibu Panatua Sri Purwanti atau Ibu Panatua Yuli Enarsi. Yang kelima, diberikan kesempatan waktu dan tempat kepada panitia Kopaja Berbagi untuk menginformasikan program yang telah dilakukan.
Shalom Jemaat Gereja Pokda Sana Indah. Ya, hari ini dengan rasa sukacita dan bersyukur, saya mewakili teman-teman dari Kopaja ingin melaporkan kegiatan kami yang sudah kami lakukan di awal tahun ini, dari kegiatan dan juga keuangan untuk kegiatan ke panti asuhan ini, di mana di awal tahun ini kami sangat bersyukur karena kerinduan kami untuk bisa melakukan pelayanan keluar dapat terlaksana di awal tahun 2024 ini. Di mana di awal tahun 2024 ini kami mengunjungi 2 panti. Yang pertama ada Panti Asuhan Hati Bangsa yang dilakukan pada tanggal 6 Januari 2024. Panti asuhan ini terletak di daerah Penjaringan, Jakarta Utara. Kami sudah melakukan kunjungan ini dan kami sangat bersyukur dan sangat terberkati dengan adanya kunjungan ini, dan kami juga merasa bahagia karena kami bisa mengajak adik-adik di sana untuk bisa membagikan kasih Kristus supaya mereka juga nantinya di lingkungan sekitar mereka bisa menunjukkan kasih itu kepada sesamanya. Selanjutnya juga pada tanggal 13 Januari 2024 kami sudah melakukan kunjungan ke Panti Asuhan Kasih Anugerah di Dasana Indah Tangerang ini di daerah Kampung Cina, di mana anak-anak di sana itu semuanya adalah anak laki-laki dan mereka juga sangat senang gitu untuk bermain bola, dan kemarin kita juga sudah melakukan kegiatan bersama-sama dengan mereka. Selain itu juga selain melakukan kunjungan panti, kami juga melakukan donasi ke Panti Asuhan Tomorrow's Hope di Gunung Sitoli Nias, di mana panti asuhan ini merupakan anak-anak yang memiliki keluarga, tetapi keluarga mereka tidak mampu untuk membiayai kehidupan mereka, sehingga mereka ditaruh di panti asuhan yang setiap harinya hanya makan nasi dengan telur rebus. Kalau misalnya ada berkat lebih pun juga mereka makannya nasi, telur rebus, dan kacang panjang, seperti itu. Sehingga kami memberikan donasi yang masih ada dalam kas kami untuk diberikan kepada panti asuhan di Nias ini. Selanjutnya saya akan membacakan terkait laporan keuangan dari kegiatan ini, di mana pemasukannya sendiri ada dari subsidi dari majelis sebesar 3 juta rupiah, donasi dari jemaat maupun dari pihak luar sebesar 5.900.000, pencarian dana yang dilakukan oleh pemuda dengan cara nyanyi dan juga jualan makan itu sebesar 4.175.000, dan totalnya itu adalah 13.075.000. Untuk pengeluarannya sendiri ada hadiah games sebesar 1 juta rupiah, ada souvenir berupa topi yaitu sebesar 1.142.500, snacknya sendiri yaitu 70 pieces sebesar 848.000, konsumsi makan siangnya sebesar 3.294.500, persembahan kasih untuk 3 panti sebesar 5 juta, pembelian sembako sebesar 1.297.000, laundry baju sebesar 99.000, konsumsi pembinaan 100.000, pembelian aqua botol 242.000, dan cetak spanduk 52.000, sehingga total pengeluaran dan pemasukannya ini balance sebesar 13.075.000. Saya di sini mewakili teman-teman juga terima kasih atas bantuan berupa doa maupun materi dari Bapak dan Ibu jemaat semua yang akhirnya bisa menyalurkan berkatnya juga kepada teman-teman kami di luar sana di panti asuhan yang sudah kami kunjungi maupun kami berikan donasi. Kiranya Tuhan Yesus yang akan memberkati dan juga yang akan memberikan lebih dari apa yang Bapak Ibu sudah berikan kepada panti asuhan ini. Selanjutnya akan ada video kegiatan yang sudah kami lakukan. Berangkat, terima kasih untuk orang baik yang sudah memberikan sarapan atas giftnya. Sebelumnya kita doa dulu ya. Share history. Sampai ketemu di Panti Asuhan Hati Bangsa. Dadah. Halo semuanya.
Asuhan Kasih Anugerah. Share love, share history. Dalam kehidupan awal Cara saya sengan. Nah, bisa main bola. Baik, sekian laporan kegiatan dan juga laporan keuangan yang bisa kami sampaikan kepada Jemaat Gereja Pokda Sanenda. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kita semua. Amin. Terima kasih perwakilan dari Kopaja, itu sangat menyentuh sekali ya. Semoga kita bisa untuk selanjutnya mungkin bisa ada program-program seperti ini untuk ke panti-panti, tidak hanya panti asuhan tapi mungkin juga nanti bisa ke panti werda dan
Mudah-mudahan Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua jemaat POK Desana Indah. Demikian warta jemaat pada minggu hari ini. Selebihnya jemaat dapat membaca pada warta yang sudah dibagikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Sekarang pulanglah dengan damai dan sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan." Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai dan Tuhan Yesus memberkati.